Mega proyek Meikarta diluncurkan dengan meriah pada tahun 2017, menjanjikan gaya hidup modern di Cikarang. Dipasarkan sebagai solusi untuk penduduk Jakarta yang semakin padat, proyek ini membayangkan sebuah kota modern lengkap dengan gedung pencakar langit dan fasilitas canggih. Namun, apa yang dimulai sebagai mimpi indah dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk bagi banyak investor. Keterlambatan, janji yang diingkari, dan pertempuran hukum telah menyelimuti proyek ini, meninggalkan jejak pembeli yang kecewa. Baru-baru ini, PT Lipo Cikarang Tbk, pengembang di balik Meikarta, mengumumkan penerbitan saham baru senilai 1,48 triliun rupiah, yang bertujuan untuk menyuntikkan modal yang sangat dibutuhkan ke dalam proyek yang sedang sakit ini. Langkah ini meskipun tampak positif, telah disambut dengan skeptisisme dan ketidakpercayaan dari konsumen yang telah kehilangan kepercayaan pada kelangsungan proyek. Penerbitan saham baru ini, sebuah upaya putus asa untuk menyelamatkan proyek, menggarisbawahi parahnya situasi. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan keuangan pengembang dan kemampuan mereka untuk memenuhi janji. Konsumen, banyak di antaranya telah mencurahkan tabungan hidup mereka ke Meikarta, bertanya-tanya apakah mereka akan pernah melihat rumah impian mereka, atau hanya akan mendapatkan kantong kosong. Kontroversi seputar Meikarta adalah kisah peringatan tentang ambisi yang salah arah, mengungkap kerentanan pasar properti Indonesia, dan kebutuhan mendesak akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Proyek Meikarta, dinamai dari Ibu James Riyadi, Mei, dan kata Indonesia untuk kota, Karta, diluncurkan dengan janji-janji besar. Baliho dan iklan televisi memenuhi seluruh negeri, menampilkan kota futuristik dengan ruang hijau yang rimbun, fasilitas kelas dunia, dan komunitas yang dinamis. Proyek ini, yang berlokasi strategis di dekat kawasan industri, dan disebut-sebut sebagai solusi untuk krisis perumahan Jakarta, menarik gelombang investor yang bersemangat. Keluarga kelas menengah, tertarik dengan janji kemewahan yang terjangkau, berbondong-bondong untuk berinvestasi dalam apa yang tampak seperti taruhan yang pasti. Namun, euforia awal itu berumur pendek. Keterlambatan konstruksi menjadi merajalela, dan fasilitas yang dijanjikan tetap hanya di atas kertas. Impian tentang kota metropolitan yang berkembang mulai runtuh ketika pembeli menyadari bahwa kenyataan Meikarta jauh berbeda dari brosur-brosur yang mengkilap. Masalah proyek semakin diperparah oleh dugaan pelanggaran peran dan praktik akuisisi lahan yang dipertanyakan. Proyek Meikarta segera terjerat dalam jaringan masalah hukum. Pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meluncurkan penyelidikan atas dugaan penyuapan yang melibatkan pejabat Meikarta dan pejabat pemerintah daerah. Penyelidikan mengungkapkan skema untuk mempercepat izin dan menghindari peraturan yang semakin mengikis kepercayaan publik terhadap proyek tersebut. Skandal yang terjadi mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh negeri, yang menyebabkan penangkapan dan hukuman beberapa individu, termasuk eksekutif Lipo Group dan pejabat pemerintah. Pertempuran hukum dan skandal korupsi memberikan pukulan telak bagi reputasi Meikarta. Konsumen, yang sudah terguncang oleh keterlambatan konstruksi dan janji yang diingkari, marah dengan pengabaian hukum yang terang-terangan dan eksploitasi kepercayaan mereka. Protes meletus, dengan pembeli menuntut jawaban, pengembalian uang, dan pertanggungjawaban. Proyek yang dulunya menjanjikan telah menjadi identik dengan mimpi yang hancur, korupsi, dan kekacauan hukum. Dalam upaya untuk menghidupkan kembali proyek yang sedang bermasalah, LPCK mengumumkan penerbitan saham baru senilai 1,48 triliun rupiah. Langkah ini, yang bertujuan untuk mengumpulkan modal untuk menyelesaikan konstruksi yang terhenti, telah disambut dengan reaksi beragam. Sementara beberapa orang melihatnya sebagai tanda komitmen dari pengembang, yang lain tetap skeptis. Konsumen yang terluka oleh penundaan dan janji yang diingkari selama bertahun-tahun,
Waspada untuk berinvestasi lebih lanjut dalam proyek yang telah menyebabkan mereka begitu banyak rasa sakit. Penerbitan saham baru ini, meskipun merupakan langkah positif, tidak menghapus masa lalu. Jalan di depan Meikarta masih belum pasti. Keberhasilan proyek bergantung pada mendapatkan kembali kepercayaan konsumen, memastikan transparansi dalam operasinya, dan memenuhi janji-janjinya yang telah lama tertunda. Kisah Meikarta berfungsi sebagai pengingat yang nyata tentang pentingnya uji tuntas, bahaya ambisi yang tidak terkendali, dan kebutuhan mendesak akan mekanisme perlindungan konsumen yang lebih kuat di sektor real estate Indonesia.